pensiun atau pension fund. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Menurut Kashmir, perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai dengan perjanjian. Tujuan umum program pensiun bisa dilihat dari segi ekonomi dan segi sosial. Dari segi ekonomi merupakan upaya pemberi kerja atau perusahaan untuk menarik dan untuk mempertahankan karyawan yang memiliki potensi dan produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan. Sedangkan dari segi sosial merupakan tanggung jawab sosial pemberi kerja atau perusahaan kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja dan juga kepada keluarga pada saat meninggal dunia. Adapun tujuan menyelenggarakan dana pensiun bagi pemilik kerja atau perusahaan, yang pertama, untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang kedua, agar di masa mendatang karyawan dapat menikmati hasil kerja kerasnya. Yang ketiga, memberikan rasa aman batiniah bagi karyawan. Yang keempat, untuk memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Tujuan dana pensiun bagi karyawan, yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan mendatang atau masa pensiun. Yang kedua, meningkatkan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun. Yang pertama itu mengalokasikan dana pensiun ke dalam kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Klasifikasi dana pensiun, yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun ini dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menjalankan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawan. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menjalankan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Yang ketiga ada dana pensiun berdasarkan keuntungan, yaitu dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja berdasarkan rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Program pensiun yang pertama itu ada program pensiun iuran pasti, di mana iuran itu hasilnya dibukukan pada rekening masing-masing peserta untuk manfaat pensiun. Yang kedua ada program pensiun manfaat pasti yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Jenis-jenis pensiun, yang pertama itu ada pensiun normal, yaitu pensiun bagi karyawan yang usianya telah memenuhi masa pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang diberikan dengan kondisi tertentu seperti pengurangan pegawai. Yang ketiga ada pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri saat usianya belum mencukupi. Yang keempat ada pensiun cacat, yaitu bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja. Asas-asas dana pensiun, yang pertama itu ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga ada asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat asas penundaan manfaat. Dan yang kelima ada asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.